Alhamdulillah, Mang Nan. Ya. Kemarin Mang Nan atas ngupload video terbaru. Ya. Di video sebelumnya udah janji kan mau membahas tentang perkumpulan yang akan menunjukkan siapa Satrio ini. Setelah perkumpulan itu satu persatu saling sharing, saling berbagi. Jadi tidak kemungkinan tidak ada kemungkinan tidak 2 atau 3, mungkin banyak, mungkin banyak komunitas itu akan bertemu secara tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Sampurasun. Alhamdulillah enak orang patepang deui bersama kami Mangin Saya Mang Nan. di obrolan orang stres masa kini. Jos. Alhamdulillah Mang Nan. Ya. Kemarin Mang Nan atas ngupload video terbaru. Ya. Di video sebelumnya udah janji kan mau membahas tentang perkumpulan yang akan menunjukkan siapa Satrio Piningit itu. Oh ya. Jadi begini, Mang Iin. Sebelum di video sebelumnya Ya. saya kan membahas tentang rasanya ketika Satrio Piningit itu sudah hadir gitu. Tapi rasanya tuh gimana gitu, yang orang-orang awam atau orang-orang yang bisa merasakannya. Seseorang yang bisa merasakannya itu akan merasa seperti merasa tenang gitu. Tapi kalau lebih detailnya kayaknya sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Hesek. Hesek. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya membahas yang di video sebelumnya seperti itu, terus saya berjanji bahwa ada pembahasan tentang perkumpulan yang akan menunjukkan atau yang akan saling belajar gitu dari perkumpulan itu. Tapi perkumpulan apa? Gitu ya. Betul. Atau komunitas gitu. Karena komunitas yang Komunitas ya. Ya. Tapi bukan komunitas hobi gitu kan. Iya. Bukan komunitas hobi. Tetapi komunitas ya bisa dibilang spiritual gitu ya. Yang ibaratnya lebih ke alam atau lebih ke mempelajari atau mempelajari diri sendiri, terus ingin mencari jawaban atau apa yang menurutnya tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang lebih ke teori-teori dalam buku gitu. Gitu kan. Jadi intinya perkumpulan ini yang akan mencari seperti ilmu rasa ya, marifat gitu. Nah, kenapa di dalam perkumpulan itu ada yang saya bilang Satrio Piningit nanti muncul, nanti ditunjuk lah siapa itu Satrio Piningit gitu dari perkumpulan tersebut atau dari komunitas. Bersatunya komunitas spiritual secara tidak sadar mereka ini akan dipertemukan secara tidak sadar.
dipertemukan gitu ya, Ya. dipertemukan akhirnya antara komunitas A dan komunitas B berkumpul, terus saling sharing, silih asah, silih asih, silih asuh gitu kan. Iya. Gitu. Nah, nanti akan ada pembahasan atau akan ada ibaratnya untuk belajar ya, untuk belajar dan saling berbagi nantinya tentang ilmu yang disebut budi pekerti, ya kan, lebih mengerti gitu artinya kita hidup, kita mengenal atau kita tahu cara berketuhanan gitu dengan agama ya, agama yang ibaratnya masing-masing dipegang di komunitas tersebut. Itu bukan hanya sekedar orang-orang muslim, Bang. Campur. Bisa dari agama lain juga, karena kan tidak ada kaitan dengan satu agama universal gitu untuk semua ajaran, akhirnya satu gitu, agar semua ajaran tersebut bisa mengenal ketuhanan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu gitu. Hanya kendaraannya yang dipakai itu berbeda. Benar, gitu. ya, betul. Ya, kendaraan dan jalurnya berbeda. Ya. Gitu. Kendaraannya ya. Nah, nantinya begini, jadi nantinya setelah perkumpulan itu Ya. satu persatu saling sharing, saling berbagi. Jadi tidak kemungkinan tidak ada kemungkinan tidak 2 atau 3, mungkin banyak, Mas. Bisa ya. Mungkin banyak komunitas-komunitas itu akan bertemu secara tidak sadar. Gitu. Nah, setelah itu saling belajar, ya dibilang saling siasat itu ya. Nanti akan ketahuan gitu siapa itu Satrio Piningit. Cuma di situ ya. Nah, sekarang yang dimaksud kenapa harus komunitas spiritual ya. Nah, kenapa harus komunitas spiritual? Karena komunitas spiritual kan itu lebih ke marifat ibaratnya. Tapi komunitas para pecinta alam atau biasanya yang suka hiking, Bang, Iya. mendaki, itu juga ada spiritualnya. Yang mencintai alam itu kebanyakan orang-orang yang mengerti juga gitu. Nah, di sini ketika beliau mungkin perkumpulan itu atau komunitas itu bersatu gitu kan, akan ketemu siapa itu Satrio Piningit gitu. Tapi sebelum ketemunya siapa itu Satrio Piningit atau perkumpulan atau komunitas itu bersatu, pasti akan ada alam ya, bukan pasti. Alam gitu. Bukan pasti, maaf, salah ucap. Alam ya, bukan pasti. Ya, punten. Karena kurang stres. Jadi gini, sebelum komunitas itu bersatu atau ketemunya siapa itu Satrio Piningit, akan muncul terlebih dahulu bencana. Kan muncul terlebih dahulu bencana sebelum diketahui siapa itu Satrio Piningit. Sebelum bermunculnya
bencana dulu. Iya. Siapa itu Satrio Piningit? Tapi ada bencana terlebih dahulu. Gitu, Mas. Karena apa? Bencana itu terjadi, emang ya? Iya, betul, Pak. Itu karena ulah manusianya sendiri. Nah, itu bisa terjadi bencana, dan bencana itu tidak terjadi juga karena manusianya itu sendiri. Betul. Tahu alasannya, Mak? Ya. Nah, sekarang tentang pembahasan dulu bencana ya. Ya. Kenapa manusia yang menentukan ulahnya itu, ulah manusianya itu yang bisa bencana itu terjadi, begitu kan ya? Nah, kenapa bencana itu terjadi? Ya karena ulah manusianya itu mereka ibaratnya tergantung iman dari manusianya itu sendiri, gitu ya. Kalau imannya bagus, imannya kuat, mungkin bencana itu tidak terjadi, gitu. Walau bukan mungkin lagi lah, pasti kalau itu ya. Kalau imannya kuat, masyarakat ibaratnya, bukan seseorang ya, pasti alam itu akan memperhitungkan ya, gitu, akan memperhitungkan bencana itu bisa terjadi atau enggak gitu. Karena manusianya, jadi kalau yang imannya kuat atau masyarakat ini lebih imannya bagus, itu lebih banyak yang beriman gitu daripada yang tidak beriman, bencana ini akan reda. Nah, tapi kemunculan Satrio Piningit tertunda kalau imannya pada kuat. Itu. Betul. Karena kemunculan Satrio Piningit itu bencana terjadi dulu, baru Satrio Piningit muncul. Kalau bencana ini ibaratnya, kalau keimanan masyarakat atau manusianya itu masih bagus, kemunculan Satrio Piningit tertunda. Gitu kan. Ya, betul. Nah, sekarang gini, iman manusianya itu bagus. Nah, Satrio Piningit muncul mau apa? Enakan ya, gimana lagi Gitu. semangatnya? Iya. Tujuan Satrio Piningit muncul itu untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya mengenal kita hidup seperti manusia kan. Kita hidup seorang manusia tuh, kita hidup harus seperti apa gitu kan. Nah, nanti kan diajarkan begitu. Terus tata cara apa, ibaratnya mengenal ketuhanan gitu, dengan cara dijelaskan apa, intisari tentang beragama, intisari dari ayat-ayat suci gitu, dengan bahasa sehari-hari lah ibaratnya begitu ya. Nah, ini sebenarnya gitu. Sementara kan banyak juga yang ingin penasaran, ada yang ingin cepat-cepat muncul gitu. Nah, kalau Satrio Piningit muncul berarti sudah dipastikan keimanan manusianya itu sendiri lebih sedikit daripada orang yang tidak beriman. Iya. Syarat begitu ya, masih ada yang beriman tapi lebih banyak yang tidak beriman, baru Satrio Piningit muncul. Betul. Nah, gitu. Nah, terus di video kemarin, Mang, saya menjelaskan tentang tentang yang tidak ada tapi ada, ya, yang ada tapi tidak ada. Gitu. Bingung kan ya? Nah, Satrio Piningit itu sudah ada tapi tidak ada. Satrio Piningit itu tidak ada tapi sudah ada. Intinya belum waktunya. Kenapa dibilang tidak ada tapi ada?
Iya, yang seperti saya bilang di video sebelumnya, yaitu bencana seperti yang diprediksi BMKG, itu 20 meter tsunami. Bahkan kan kemarin Pangandaran ya sempat surut ke pantainya. Itu kan ibaratnya kemungkinan bisa terjadi, tapi buktinya kan tidak ada. Iya, betul. Ya, betul. Nah, itu karena apa? Yang pertama karena keimanan manusia itu sendiri. Dan Allahu alam, mungkin berkat bantuan dari beliau ini yang disebut tidak ada tapi sudah ada. Itu. Ya, betul. Ini intinya di sini. Jadi kemunculan Satrio Piningit itu tetap dari manusianya sendiri. Keimanan manusianya sendiri gitu. Cuman yang tadi saya jelaskan tentang perkumpulan atau komunitas itu bersatu, itu awal mula beliau muncul itu, tapi ditentukan oleh keimanan manusia itu sendiri itu. Kalau banyak yang lakukan nggak ada puas-puasnya itu. Nah, kayak gitu mainnya. Makanya kalau iman kuat atau udah tahulah ibaratnya ketuhanan atau apa ya, cara kita mendapatkan apa yang Tuhan atau yang Gusti Allah inginkan terhadap manusianya atau ciptaannya itu hanya sekedar ibaratnya ingin tahu kesabarannya seperti apa. Karena tidak sedikit sekarang ini tidak sedikit orang yang sedang diuji benar-benar kesabarannya. Betul. Terus menerus. Untuk yang sedang merasakan boleh komen. Nggak ada atas ya. Untuk yang sedang merasakan boleh komen. Sedang diuji seberapa, hampir seperti dalam 1 minggu ini ke belakang. Wah, terus diuji gitu. Betul. Baru beres, baru ibaratnya tarik napas. Udah jale. Aduh, udah begitu. Udah jale ya pemirsa. Sedang diuji begitu. Iya, betul. Itu untuk apa tujuannya? Nah, kita kan untuk mendapatkan rasa sabar, ikhlas, gitu. Pasrah itu diuji itu kan. Kalau kita berdapat dengan pasrah dan ikhlas, yang saya bilang kita dapat dunia dan akhiratnya gitu. Itu ya Bang? Iya. Nah, di dunia kita dapat, akhiratnya kita dapat. Tapi jangan salah mengerti Bang. Ya. Jangan salah mengerti tentang dapat dunia, dapat akhiratnya. Gitu kan? Betul. Kalau dunianya dapat, ya pasti kita tahu apa yang kita dapat gitu, karena kita udah hidup. Kita masih hidup, bukan kita udah hidup. Kita masih hidup. Kita masih hidup. Kalau akhiratnya kita dapat. Nah, itu yang ibaratnya jangan sampai salah paham. Nah, karena kenapa kita kan masih hidup? Apa yang dimaksud akhiratnya dapat? Bukan berarti dijamin masuk surga. Bukan itu. Akhiratnya kita dapat itu, akhirat yang kita dapat hanya rasanya saja yang kita dapat. Mau tahu Mang rasanya apa? Ya, gimana nih rasanya? Strawberry Bang. Strawberry. Rasanya ini. Aduh, ngerokok dulu Mang. Biar santai, rokok dulu. Bentar pemirsa, saya akan menjelaskan tentang dapat
dunianya dan dapat akhiratnya. Ya, betul. Merokok dulu pemirsa. Biar santai dan enak ngobrolnya. Nah, Betul. gitu. Benar ya. Jadi yang dimaksud dapat dunia dan dapat akhiratnya, yaitu kita ke dunianya dulu. Kita dapat dunianya seumpama nih, saya kasih contoh. Anggap saya atau makin kita manusia, orang hidup di zaman ini dimudahkannya perkreditan. Gitu. Betul kan? Betul. Hampir semua orang, termasuk saya sama Mangi, pasti punya hutang. Benar. Maaf lah orang stres memang. Bebas. Pasti punya hutang. Gitu kan? Mau kredit gitu kan? Betul. Pinjam. Pasti punya hutang. Kan? Nah, yang dimaksud dapat dunianya itu apa? Gitu kan? Nah, hutang itu berarti permasalahan hidup kita yang selalu kita ingat, selalu kita pikirkan, karena agama mengajarkan hutang itu tidak boleh dibawa mati. Gitu kan? Makanya sebelum kita meninggal harus lunas, gitu kan? Betul. Jadi hutang itu beban hidup. Kan? Contoh saja ini mah. Nah, kenapa masalah hutang? Gitu kan? Ibarat gini, kalau orang yang dapat dunianya itu, ketika kita mau bayar hutang, itu ada saja rezekinya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu contoh orang yang dapat dunianya. Bukan berarti kita dapat dunia jadi orang kaya. Kaya raya, orang yang dapat dunianya itu ketika kita butuh itu ada untuk ibaratnya menutupi kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tenang menghadapi hidup ini. Nah, tenang itu yang dibilang akhiratnya dapat. Rasa tenang itu, rasa damai itu yang disebut akhiratnya dapat. Gitu. Itu yang namanya akhiratnya. Meskipun kita banyak beban di kehidupan ini, tapi kita menghadapinya dengan tenang, dengan ikhlas, dengan pasrah, tanpa beban pikiran. Aduh, isukan bayar iya sih. Gimana Kan yang belum dapat akhirat mah bingung. Harus cari begini, cari begitu. Tapi kalau orang yang udah dapat rasa akhiratnya, itu tenang pikiran sama hati kita. Gitu, tenang menghadapi kedepannya itu. Kalau tidak ada yang paling dimarahi, pasrah. Gitu kan, itu salah kita yang pinjam ibaratnya atau ngeredit gitu kan. Benar kan? Nah, kenapa belum dapat akhiratnya? Nah, biasanya orang yang belum dapat akhiratnya itu yang mudah dimasuki energi negatif. Contohnya orang yang dimasuki energi negatif karena dari pikirannya terlalu memikirkan sesuatu, ibaratnya kebutuhan hidup. Akhirnya apa? Energi negatif itu masuk supaya kita lebih pusing lagi. Akhirnya banyak orang yang gelap mata, kan? Gelap mata, akhirnya mencuri atau gimana gitu kan? Merampok. Nah, itu gara-gara mereka itu tidak mendapatkan akhiratnya. Gitu. Makanya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ini keseimbangan dunia akhirat itu begini.
dapat dunia tuh bukan berarti kaya raya, jangan salah. Itu dapat akhiratnya bukan berarti kita dijamin masuk surga. Jangan salah, bukan begitu. Ya. Dari situ Hati-hati. juga ya. Hati-hati, jangan Ya. salah, sampai jangan salah pemikiran. Iya betul. Malum orang stres bebas berbicara. Jelas pokoknya Mang Nan. Gitu. Ya Bang ya. Iya. Ya kalau misalkan pemikirannya berbeda jangan diambil Jangan diambil emosi, Iya. jangan diambil jangan bikin hati kita, jangan ikuti emosi atau Iya. ego kita gitu. Siapa tahu ada benarnya. Betul. Mungkin yang merasakan itu belum dapat pengalaman yang seperti yang saya ceritakan. Betul, Bang. Gitu. Kalau yang udah dapat, ibaratnya kalau udah dapat pengalaman tersebut, pengalaman hidup tersebut, nantinya malah malu sendiri. Gitu. Ya. Iya. Kan diri dulu ya Bang. Ya. Makanya Ini jangan dulu beranggapan tidak benar. Iya, negatif. Kenapa saya bilang begitu? Saya mengalaminya, gitu. Intinya begitu. Makanya saya berani ngomong seperti itu karena saya mengalaminya. Kalau saya tidak alami, saya tidak berani ngomong seperti itu, Bang. Makan nyemplung ini gimana? Kalau nggak ada pengalaman. Nggak bakalan stres. Pengalaman berarti. Gitu. Alhamdulillah. Jadi dari pengalaman tersebut jadikan sama kita tuh sebagai guru kita yang mendidik kita agar kita ke depannya lebih baik. Gitu. Itu belajar dari pengalaman. Itu kan bukannya cara kita mengenal Tuhan tuh kita harus mengenal diri kita sendiri baru kita mengenal Tuhan. Mana gitu? Ya. Iya. Makanya kalau kita udah kenal diri kita sendiri baru kita kenal sama Tuhan kita. Iya. Boleh kan begitu ya? Ya, betul bisa. Ya. Biar gak kepanjangan Oke. videonya. Alhamdulillah para subscriber semuanya, Showbreaker. subscriber semuanya dari penjelasan dari Mang Nan, mudah-mudahan dapat diterima oleh subscriber semuanya. Jangan ambil positifnya, nggak usah buang negatifnya. buang negatifnya. Bahaya itu negatif. Selalu berpikir positif Nah, agar kita selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. yang kuasa betul. Karena Yang Maha Kuasa itu suka yang positif-positif, Itu. bukan yang negatif-negatif. Iya. Gitu. Toh ibu hamil kan berarti positif. Oh, itu. Positif hamil. Makanya dikasih anak sama Yang Maha Kuasa. Kalau yang negatif kan nggak suka Gusti Allah tuh, jadinya nggak dikasih anak. Bener nggak? Negatif. Ada negatif. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari kami, saya Mang In, Saya Mang Nan, tetap di obrolan orang-orang stres masa kini. Jos. Wassalam.